Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sejarah pemikiran klasik tentang mekanisme pasar bebas menurut Adam Smith. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Yang dalam prosesnya harus ada asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan atau justice. Berikut adalah pemahaman mekanisme pasar bebas menurut Adam Smith. Smith sangat mendukung moto laissez-faire, laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian dan membiarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, sehingga akan ada suatu tangan yang tak kentara atau invisible hand yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Menurut Smith, jika banyak campur tangan dari pemerintah, justru pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Pandangan-pandangan Smith kemudian menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Menurut ajaran klasik dan fisiokrat, kepentingan individulah yang mesti diutamakan, dan negaralah yang bertugas untuk menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Contoh penerapan pemikiran tersebut pada masa sekarang yaitu kebanyakan negara modern industrialis sekarang tidak mewakilkan laissez-faire pada prinsip maupun kebijakannya, karena biasanya mereka melibatkan sejumlah besar intervensi pemerintah dalam ekonomi. Intervensi ini termasuk dalam upah minimum, kesejahteraan korporasi, antitrust, nasionalisasi, dan kesejahteraan sosial. Dan di dalam dunia ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contoh, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpulan pajak, pemilik aset, dan penyediaan layanan publik. Sementara Amerika memposisikan pemerintahannya sebagai penyediaan layanan publik, regulator, pengawas, pergerakan pertumbuhan, dan stabilitas.